sebagai seorang warga bangsa, kenapa para pelayan publik kita lebih enjoy bekerja di hadapan kamera, memoles citra yang seolah-olah anggun dalam tindakan, tetapi dalam kenyataan yang diungkap oleh seorang pelayan publik yang bernama Ibu Risma itu sudah membuat heboh dan geger negeri medsos. Kita akan temukan jawabannya dari apa yang mereka narasikan. Mudah menebak alur pikir orang-orang yang memanfaatkan, mengais-ngais isu politik seperti ini. Ya, moga-moga orang yang sudah terbiasa memainkan isu-isu citra tidak salah tekan ya saat main HP gadget. Jangan sampai salah tindis konten ya. Maklum, ini malam Jumat. Anda paham lah, oke? Tapi bukan itu yang akan kita lihat. Narasi politik yang teramat dangkal bisa kita lihat. Respon-respon yang muncul yang diberikan oleh para politisi terkait peristiwa dan langkah-langkah Menteri Sosial kita, Ibu Risma. Ada yang mencoba mengais-ngais keberuntungan politiknya lewat peristiwa ini dengan mengatakan, Ibu Risma jangan hanya belusukan di kota itu, di provinsi itu. Ada banyak provinsi di Indonesia. Tentu kita maklumlah kalau ada isu-isu pemberitaan-pemberitaan yang heboh terkait ini. Pasti alur-alur pikir mereka itu mereka kembali mencoba tebar pesona di hadapan publik kita. Yang memang hanya itu yang bisa mereka lakukan. Hanya itu kerja dan kinerja mereka selama ini. Tetapi Ibu Risma, saudara-saudara sekalian, pemirsa Fides Channel, bisa melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Risma. Peristiwa bencana yang terjadi dan dialami oleh saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan, dan gempa yang terjadi di Sulawesi Barat. Ibu Risma hadir di sana, di Sulawesi Barat, melakukan upaya-upaya, bahkan terlibat secara langsung melakukan aksi-aksi dan pelayanan sosial. Ya memang seperti itu Menteri Sosial. Ya mungkin aja karena selama ini kita sudah disesaki oleh gaya-gaya mencele-mencele para politisi kita yang hanya bisa bermain kerja dan kinerja di hadapan awak media, di depan kamera tentunya. Kita menyayangkan itu. Dan pada kesempatan kali ini, kita sebagai seorang anak bangsa melihat ada upaya yang begitu tulus. Ada upaya yang tidak dibuat-buat oleh seseorang, atau lebih tepatnya
pelayan publik kita, khususnya di Kementerian Sosial, Ibu Risma, begitu care terhadap warga tanpa membeda-bedakan. Menemui langsung, melihat langsung apa sesungguhnya yang terjadi dan memang dibutuhkan oleh warga. Sejatinya politik itu baik. Cuman orang-orang yang terkadang punya hasrat politik yang besar, itu mereka lihai memainkan yang namanya politik shortcut, politik jalan pintas, dengan mengais-ngais isu, membuat kehebohan, membuat pencitraan yang seolah-olah mereka dekat, tapi nyatanya jauh dari kualitas pelayanan publik itu. Mereka hanya dekat di awak media, mereka hanya dekat di depan kamera saat diwawancarai terkait apa yang mereka lakukan. Tetapi 1 menit setelah acara, ya semacam konferensi pers itu bubar, ya dia juga meninggalkan warga. Di mana mereka setelah itu? Ya Anda tahulah di mana mereka. Ya jangan-jangan nyasar di medsos, salah ketik lagi deh. Ya ops, maaf ya, bukan kita mau masuk ke situ. Kita ingin melihat bahwa narasi-narasi politik yang selama ini terbangun itu belum menyentuh hal-hal yang memang dibutuhkan. Rata-rata para politisi Indonesia, kualitas pelayanan publiknya ketika mereka menjabat itu jauh dari harapan. Jadi wajar saja ketika ada seorang pelayan publik yang memang betul-betul care dan memang betul-betul melakukan pelayanan publik dengan kualitas terbaiknya, pasti akan dimusuhi, pasti akan dicarikan klarifikasi, dicarikan pembenaran-pembenaran, seolah-olah pelayanan publik yang dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat itu dicoba dilakukan semacam isu-isu tandingan supaya kesan bahwa mereka juga kerja, mereka juga berbuat, itu bisa dilakukan. Kalau seperti ini politik kita, kira-kira kapan warga bisa merasakan pelayanan publik sebagaimana yang dilakukan oleh pelayan publik terbaik kita, yaitu Ibu Risma? Kita berharap apa yang dilakukan oleh Ibu Risma itu menjadi tamparan kepada para politisi, bahwa menjadi pelayan publik itu bukan di depan kamera, Bung. Bukan di depan kamera, Pak. Tapi melakukan proses pelayanan publik itu langsung ke grassroots. Bukan lagi ke tempat lain. Pelayan publik seperti itu langsung dirasakan oleh warga. Bukan langsung dilihat warga pada saat klarifikasi, pada saat konferensi pers. Kita menyayangkan politik yang seperti itu. Oleh karena itu, memang wajar nalar politik orang-orang yang sukanya jalan pintas memang seperti itu. Mengais-ngais isu-isu politik yang memang mengganggu jalur peruntungan mereka. Kemudian kalau kita melihat, ya review ke belakangnya, terkait Menteri Sosial, memang
kita mengenal pada masa pemerintahan Pak Jokowi juga sih, Menteri Sosial Ibu Khofifah. Pemirsa tahu kan siapa beliau? Beliau sebelum jadi gubernur itu adalah Menteri Sosial. Banyak juga berbuat melakukan proses pelayanan publik kepada masyarakat. Anda tahu hari ini Ibu Khofifah adalah menteri di era pemerintahan Jokowi JK yang kemudian menjadi gubernur Jawa Timur. Jadi wajar saja kalau secara psikologi publik menangkap ada semacam keotentikan pelayanan publik yang dilakukan oleh seorang Ibu Risma, apalagi dengan track record beliau selama ini sebagai wali kota Surabaya, tentu mengganggu psikologi politik para politisi yang memang begitu lihai dan kerja di hadapan kamera itu, merasa terganggu, merasa terusik. Ada semacam trauma psikis politik bahwa ada kasus Menteri Sosial yang bernama Ibu Khofifah sekarang menjadi Gubernur Jawa Timur. Jadi wajar psikologi mereka bisa menangkap, kita bisa menangkap bahwa mereka sebetulnya terganggu. Karena publik kita sudah begitu cerdas, bisa membedakan yang mana pemimpin yang melakukan pelayanan publik dengan mengutamakan kualitas terbaik, dengan yang mana seorang pemimpin yang hanya mengandalkan jangkauan pemberitaan media. Jadi kita bisa membedakan yang mana seorang pelayan publik, pemimpin yang menjangkau warganya dengan seorang pemimpin yang berharap pemberitaan mereka menjangkau pelosok